Ya, oke, baik. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Dengar, Pak. Ya, yang sudah hadir ya di virtual sore hari ini di virtual Zoom untuk mata kuliah energi. Ini mata kuliah mengenai menceritakan tentang energi terbarukan. Bisa mengaktifkan kameranya. Selanjutnya untuk eh, keluaran share screen-nya sudah bisa terlihat share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah masuk ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi di pertemuan ini menceritakan mengenai energi. Nah, energi ini merupakan hal yang eh, paling utama ya atau paling sangat penting karena ketika energi tersebut hilang atau energi tersebut tidak didapatkan maka akan sulit terjadinya kehidupan. Nah, apa saja yang menjadi energi terbarukan karena di era sekarang ini kan sedang banyak dikembangkan ya mengenai inovasi atau improvisasi dari energi terbarukan karena energi yang lama seperti energi dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara itu merupakan energi yang tidak dapat diperbarukan atau membutuhkan waktu yang lama ya, eh, puluhan tahun atau bahkan sampai ribuan ya, ribuan atau ratusan ribuan tahun untuk bisa mendapatkan hal tersebut atau bahkan sangat sulit sekali untuk didapatkan. Nah, di energi terbarukan ini masih banyak yang belum dikembangkan. Salah satunya yang masuk dalam kategori energi terbarukan ada tidal energi, tidal energi atau yang biasa dikenal dengan turbin, turbin tidal. Turbin tidal ini seperti apa? Turbin air, tetapi difungsikan di dalam air. Di dalam airnya itu adalah air laut. Jadi karena air laut ini mempunyai energi kinetik yang tidak ada hentinya ya. Jadi selama 24 jam air laut tersebut selalu bergerak. Nah, pergerakan inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, di bagian akhir energi yang diinginkan selalu outputnya itu mengeluarkan listrik. Jadi di bagian akhir menghasilkan energi listrik karena di listrik ini kan nanti bisa menjadi dijadikan sebagai penggerak ya untuk penggerak berbagai macam komponen bisa digerakkan dengan energi listrik. Lalu yang berikutnya adalah energi angin. Energi angin ini ya turbin angin, wind turbin, eh, wind turbin, turbin angin. Untuk turbin angin kemudian dikembangkan lagi menjadi
dua model ya. Ada yang horizontal axis wind turbine HAWT yang biasa disingkatnya dengan HAWT. Lalu ada vertical axis wind turbine. Tujuan akhir dari pembuatan turbin angin ini menghasilkan listrik. Jadi bagian akhirnya itu adalah menghasilkan energi listrik. Lalu yang selanjutnya solar panel, fotovoltaik ya, atau energi surya, energi yang memanfaatkan cahaya matahari. Cahaya matahari ini yang ditangkap itu ada foton ya, foton menghasilkan nanti ada aliran listrik. Nah, aliran listrik ini juga dijadikan sebagai bagian akhir energi yang dikonversikan tersebut. Tujuannya menghasilkan energi listrik. Lalu energi air ini hampir sama dengan tidal energi atau energi turbin tidal. Tapi kalau turbin tidal itu umumnya terendam ya, atau selalu berada di dalam, di dasar di dalam laut. Tetapi kalau di energi air ini turbinnya bisa saja ada di bagian sini. Jadi diletakkan di bagian ini. Ketika ada energi air yang mengalir, energi kinetik yang berasal dari bendungan atau dari dam, mampu memutarkan turbin yang terkoneksi ke generator. Generator itu nanti di bagian akhirnya mengeluarkan listrik. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Indonesia hampir memiliki semuanya. Jadi laut Indonesia punya, kemudian untuk energi angin di pesisir pantai juga bisa didapatkan angin tersebut. Kemudian untuk solar panel hampir semua daerah ya, dari Sabang sampai Merauke itu ya bisa terkena cahaya matahari. Itu juga bisa dimanfaatkan energi suryanya, dan di bagian ini bisa dibangun bendungan. Di bagian daerah-daerah tertentu itu bisa dibangun bendungan untuk menghasilkan energi listrik yang menggerakkan turbin air. Ya, oke. Lalu yang berikutnya mengenai kebijakan ya. Jadi di bagian ini ada sedikit membaca mengenai kebijakan energi, seperti apa kebijakan energi yang dikeluarkan. Ini mengacu ke undang-undang ya, nanti coba bisa cari di data di internet. Undang-undang di tahun 2007 nomor 30 mengenai energi. Yang pertama, setiap orang berhak memperoleh energi, artinya energi itu bisa didapatkan ya, energi angin, energi tidal, kemudian energi solar matahari, cahaya matahari, kemudian energi yang dihasilkan dari bendungan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah
penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Di bagian ini ada kata energi baru. Energi baru dan terbarukan. Jadi ada kata energi baru dan terbarukan. Apa yang membedakan untuk energi baru ini dikatakan baru karena masih terus berkembang, masih terus berkembang ya, dalam artian mengenai hal riset atau penelitian masih banyak perlu dikaji, karena mengenai energi ini masih banyak yang belum ditemukan ya. Misalkan ya, sebagai contoh mengenai ini hanya contoh ya, misalkan mengenai panel ya, solar panel atau panel surya. Panel surya ada yang cahaya mataharinya itu langsung ya, secara, jadi kalau ini panel surya, kemudian di bagian ini ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari secara langsung itu bisa menghasilkan tegangan, nilai tegangan dan ampere atau arus yang mengalir. Nah, tetapi yang masih banyak perlu diteliti lagi mengenai solar panel tersebut. Yang pertama adalah kalau misalkan ketika ininya cahaya matahari tersebut tertutup oleh lapisan awan. Jadi ada lapisan atau awan yang menutupi, sehingga cahaya matahari tidak langsung kena ke bagian ini ya, solar panel, tetapi cahaya matahari tersebut masih mengeluarkan pancaran. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai tegangan dan arus. Nah, padahal kalau dari prinsip foton ya, foton itu ketika ada cahaya yang keluar, maka foton akan bereaksi. Nah, di bagian ini yang masih banyak perlu diteliti lagi atau dikembangkan mengenai bagaimana memanfaatkan foton tersebut ketika cahaya keluar, walaupun tidak secara langsung ya, tetapi masih mengeluarkan cahaya, masih dapat mengeluarkan nilai V atau arus, tegangan dan arus. Jadi arus listrik dan tegangan listrik itu masih bisa didapatkan. Nah, inilah yang menjadikan masih energi baru. Dikatakan baru ya, masih banyak sekali pengembangan atau hal-hal yang perlu lakukan penelitian. Lalu yang selanjutnya perlu ditingkatkan di bagian tersebut sesuai dengan peraturan ya. Di bagian ini ada kewenangan di pasal 20 ayat 4. Nah, pemanfaatan dan penyediaan dari sumber energi baru ini dapat memperoleh kemudahan. Nanti diharapkan ya dengan adanya pengembangan energi tersebut bisa menjadikan energi ini bermanfaat dan di bagian akhirnya bisa meningkatkan nilai perekonomian. Itu tujuan utama kenapa kebijakan ini dikeluarkan ya, untuk menghasilkan energi yang baru. Ya, nah yang selanjutnya definisi mengenai energi terbarukan.
Untuk energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang dapat diperoleh ulang atau terbarukan. Jadi ketika energi ini dimanfaatkan, diserap, maka masih bisa didapatkan lagi energi yang baru tersebut. Yang berikutnya sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ramah lingkungan ya. Ya hampir semuanya yang tadi ramah lingkungan dari keempat tadi ya, energi solar, kemudian tidal, angin, energi angin, lalu energi yang turbin air ya, yang berasal dari waduk, itu semuanya energi yang ramah lingkungan. Pengertian ramah lingkungan ini memberikan arti berarti tidak mengeluarkan emisi atau polusi udara, karena hal ini berbanding terbalik ya dengan energi yang berasal dari fosil, karena fosil itu prosesnya atau untuk mendapatkan energinya dengan memanfaatkan sistem combustion atau pembakaran. Untuk sistem combustionnya di bagian keluaran mengeluarkan polusi sehingga bisa mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap bagaimana mempertahankan iklim atau ekosistem yang baik sehingga menimbulkan terjadinya pemanasan secara global. Ini poin pentingnya di sini, sumber energi terbarukan itu poinnya adalah green energi ya, energi hijau. Ya, yang kemudian terbarukan, untuk energi terbarukan ini memberikan arti bahwa energi tersebut dianggap sebagai cara terbaik untuk mengatasi yang selama ini terjadi adalah global warming ya, dari asap kendaraan atau dari polusi kendaraan, dan bisa menyebabkan perubahan iklim. Ini bagian dari energi terbarukan. Nah, bagian selanjutnya untuk energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui dan apabila dikelola dengan baik, maka sumber dayanya tidak akan habis. Di sini ada poin penting ya, ada kata tidak akan habis, dan di sini jika dikelola dengan baik. Sebagai contoh, tenaga air, biomas ini bisa didapatkan dari kotoran hewan, kemudian bisa juga didapatkan dari sisa-sisa makanan lalu diolah menjadi energi biomas. Lalu energi baru adalah energi yang teknologinya relatif baru dikembangkan, baik yang berasal dari jenis energi terbarukan atau yang tak terbarukan. Ini masih relatif teknologinya masih terus berkembang ya untuk
energi tersebut. Ya, jadi pada bagian ini ada status teknologi energi baru dan energi terbarukan. Dilihat dari status teknologi, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ini adalah tujuannya dalam arti tahapnya tahap komersil. Kemudian semi komersial, lalu di bagian selanjutnya masih dalam tahap penelitian. Kemudian yang selanjutnya kendala. Kendala itu atau masalah ya, atau problem. Kendala utama dalam pengembangan energi terbarukan adalah bagaimana memikirkan keberlanjutan suplai dan aspek keekonomiannya. Nah, di sini masih perlu menjadi pertimbangan aspek keekonomian, misalkan ketika infrastruktur tersebut dibuat ya secara infrastruktur, berapa besar infrastruktur yang dihabiskan untuk anggaran pembuatannya, lalu dihitung terhadap output nilai energi yang diperoleh. Apakah biayanya lebih besar, tetapi output yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan ternyata berbanding terbalik atau lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Nah, inilah yang menjadi seringkali masih permasalahan tersebut ke masalah ekonomiknya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai sumber daya energi terbarukan umumnya bersifat ketersediaannya terputus-putus sehingga diperlukan desain teknologi yang tepat. Nah, ini sebagai contoh kenapa ada kata intermittent ya. Terputus-putus itu ya sebagai contoh misalkan pemanfaatan energi, tadi ada energi pasang surut ya, energi pasang surut air. Ini kan terputus, artinya ketika banyak musim hujan, hujan ya, lalu di bagian selanjutnya musim panas. Nah, perbedaan musim inilah yang menyebabkan ketersediaan energinya menjadi kendala atau sedikit terputus, sehingga diperlukan desain teknologi yang tepat. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi pada saat banyaknya air yang mengalir, maka menggunakan turbin, water turbine. Tetapi pada saat di musim panas menggunakan atau memanfaatkan panel surya. Nah, yang perlu dilakukan bagaimana mengkombinasikan kedua teknologi ini sehingga bisa berjalan secara optimal. Nah, itu yang perlu dilakukan desain secara teknologi dan pengembangan untuk memanfaatkan energi tersebut. Bagian lanjutannya adalah pada umumnya teknologi energi terbarukan masih relatif mahal ya, membangun secara infrastrukturnya, dan belum dapat bersaing dengan teknologi komersial sehingga kurang atraktif bagi investor. Nah, tetapi lama-lama yang di bagian ini selanjutnya ini bisa saja mengalami perubahan ya, karena riset itu kan tujuan utamanya untuk
menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan problem atau masalah. Di bagian ini ya hal ini nanti secara perlahan dari tahun ke tahun, maka banyak akan adanya investor yang mencoba untuk mulai bergerak memanfaatkan energi terbarukan. Ya. Oke, lalu yang berikutnya ini secara umum ya, secara general, secara umum, beberapa teknologi EBT, energi baru terbarukan, ini merupakan singkatan EBT. EBT itu singkatan energi baru terbarukan. Ini ada yang memanfaatkan cahaya matahari yang masuk. Ini dari model begini. Kompor tenaga surya berbentuk parabola. Ini cukup inovatif juga ya. Jadi masaknya itu pakai cahaya matahari. Nah, kompor tenaga surya berbentuk parabola terbuat dari susunan cermin yang dipotong kecil-kecil dengan ukuran tertentu. Jadi di bagian ini ada cermin ya. Ini cermin dipotong ukuran kecil seperti ini. Kenapa menggunakan cermin? Jadi ketika cahaya matahari itu masuk ke sini, maka dipantulkan. Nah, proses pemantulannya itu karena berbentuk cermin, sehingga pantulan cahaya dan panasnya ini tertuju ke bagian ini, kompor tenaga surya tersebut. Nah, inovasinya seperti itu idenya. Tapi yang masih menjadi kendala ya, teknologi ini hanya bisa digunakan di siang hari, artinya ketika ada cahaya matahari. Tetapi kalau pada malam hari, nah ini akan mengalami kendala lagi atau kesulitan. Ini yang perlu menjadikan inovasi atau kreasi bagaimana membuat ide-ide baru seperti ini. Jadi pada saat siang hari memanfaatkan panas solar cell ya, panas cahaya matahari, tetapi di malam hari nanti bisa saja menggunakan tenaga angin. Nah, itu yang perlu tadi ada bagaimana mengkombinasikan atau hibrid energi. Jadi mengkombinasikan dari energi cahaya matahari lalu dikombinasikan menggunakan energi angin. Ya, lalu yang selanjutnya adalah pengering memanfaatkan tenaga surya. Ya, ini sudah sering ya ditemukan rumah yang di atapnya atau di atas rumahnya menggunakan panel surya atau solar panel yang dipasang. Ini bisa dimanfaatkan. Ada yang memanfaatkan untuk mengeringkan hasil pertanian atau mengeringkan hasil ikan dari tangkapan ikan, mau dijadikan ikan asin atau ikan kering ya, nanti bisa menggunakan pemanfaatan tenaga surya tersebut. Ya, lalu yang berikutnya pembangkit listrik PLTS. Ini sudah juga ditemukan ada sebagian rumah yang memasang pembangkit listrik tenaga surya, lalu ada juga yang meletakkan di lahan luas di lapangan. Untuk proses
bagian ini bagaimana meningkatkan nilai V, nilai tegangan, kemudian meningkatkan nilai arus listrik. Ada yang disusun secara seri, kemudian ada yang bisa juga disusun secara paralel ya. Tujuannya untuk rangkaian rangkaian seri ini bisa meningkatkan tegangan, kemudian rangkaian paralel ini bisa meningkatkan arus listrik. Nah, ini adalah arus dan V ini merupakan tegangan. Jadi pada saat mempunyai panel surya, misalnya punya panel surya 3 atau 4 atau bahkan 12, ketika ingin mempercepat pengisian baterai atau mempercepat pengisian di power bank, ini dapat dipasang rangkaian yang tersusun secara paralel. Jadi rangkaian panel surya tersebut disusun secara paralel, bisa meningkatkan arus listrik. Nah, tetapi untuk misalkan nilai tegangan, katakanlah misalnya arusnya sudah sesuai, sudah didapatkan, tetapi jarak antara panel surya ya, misalkan di sini ada solar panel, tetapi di bagian jarak dari panel surya ke rumah atau ke tempat daerah yang akan dialiri listrik cukup jauh, maka yang dilakukan adalah dengan menaikkan tegangannya. Untuk menaikkan tegangan berarti nanti harus dipasang secara rangkaian seri. Nah, fungsinya pemasangan secara seri atau paralel itu ya tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya jaraknya terlalu jauh berarti harus meningkatkan tegangan, tetapi kalau untuk mempercepat proses pengisian maka dipasang secara ini tadi paralel ya. Nah, di bagian tersebut kondisi-kondisi itulah yang bisa dilakukan untuk mempercepat menghasilkan energi listrik tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya ada PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikrohidro ini seringkali posisinya itu di perbukitan, di puncak karena letak ketinggian dipengaruhi letak tinggi sehingga menghasilkan energi potensial. Energi potensial inilah yang terdapat di air, menghasilkan kinetik energi yang nantinya mampu memutar. Di sini ada gambar turbin ya, turbin air terhubung dengan generator dan generator menghasilkan listrik. Di bagian akhirnya tujuannya adalah selalu menghasilkan energi listrik. Karena hampir semua peralatan engineering atau peralatan di bidang teknik itu ya bisa hidup atau beroperasi dengan energi listrik. Nah, peranan dari bidang kalau di mechanical ya, mechanical engineering, mesin ya, mechanical engineering, bidang KE ya,
konversi energi ialah melakukan pengkonversian energi. Jadi bagaimana mekanismenya atau seperti apa prosesnya untuk pengubahan energi. Yang pertama dari energi EP, energi potensial, berubah menjadi energi kinetik dan berubah lagi menjadi energi listrik. Nah, tahapan ini yang disebut dengan proses KE, pengkonversian energi, artinya mengubah energi satu atau energi awal ya, berubah menjadi energi yang lain. Nah, untuk proses pengubahannya ya tidak hanya terfokus pada di bagian akhir energi listrik, tapi bisa saja dari energi listrik dari energi potensial atau energi kimia dirubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, itu adalah bagian dari pengubahan energi tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya ini ilustrasi ya, bagaimana energi air yang mengalir atau air yang keluar dari bagian ini diatur sedemikian rupa atau disusun seperti ini sehingga bisa menggerakkan dan bisa memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Ini merupakan bagian yang pentingnya, bagaimana proses pengkonversian energi tersebut. Ya, untuk tampilan share screen-nya stabil, bisa jelas terdengar ya suaranya? Jelas Pak, terdengar. Ya, lalu yang selanjutnya mengenai sel surya atau photovoltaik. Nah, di photovoltaik ini ada cahaya matahari mengenai ini ya, modul ini panelnya kemudian di panel tersebut ada ini modul, dan di modul itu ada bagian sel-selnya. Sel-sel inilah yang tadi menangkap foton cahaya matahari tersebut, ditangkap ininya. Ada foton tersebut yang bergerak dari positif ke negatif. Nanti ada yang bisa langsung digunakan untuk melakukan charging handphone atau alat komunikasi, atau bisa langsung dipergunakan untuk melakukan pengisian di baterai. Itu bisa dipergunakan di bagian ini. Nah, yang berikutnya energi yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, minyak bio ya, biofuel atau biodiesel. Tanaman jagung ya, ini tanaman jagung ini juga bisa menghasilkan energi. Jadi ada minyak jagung. Ketika jagung ini diekstrak ya, diekstrak, maka dia menghasilkan minyak, dan minyak ini bisa dijadikan sumber energi ya. Cuman yang menjadi problemnya adalah jagung ini kan bisa sebagai konsumsi makanan, atau ada juga yang menjadikan bahan makan pokok, sehingga menjadi
rebutan untuk bagaimana menghasilkan sumber makanan, tetapi di bagian lain diperlukan untuk menghasilkan energi. Nah, ini yang menjadikan ini hal yang perlu perhatian ya. Bagaimana bisa memproduksi. Jadi di poin di sini adalah intinya bagaimana bisa menghasilkan tanaman jagung yang bisa ditanam dan dipanen dengan waktu yang cukup singkat. Nah, tapi akhirnya kembali lagi ke teknologi pertanian. Jadi kembali lagi ke teknologi pertanian untuk bisa menghasilkan jagung tersebut dengan sangat cepat. Ya, lalu yang selanjutnya perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil ya ini sudah bisa dipahami ya. Energi terbarukan didapatkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, air, geotermal, dan biomas. Sedangkan yang berasal dari fosil berasal dari dalam ya, dalam bumi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Secara ketersediaan atau bagian yang tersimpan untuk energi fosil, sumber daya fosil ini dikatakan terbatas dan semakin banyak penggunaan, lebih banyak penggunaannya menyebabkan cadangan menjadi berkurang. Sedangkan sumber daya energi terbarukan selalu tersedia. Nah, di sini ada challenge-nya atau ya itu semacam tantangan ya atau challenge-nya untuk bisa mengembangkan energi terbarukan tersebut secara kontinu sehingga bisa dipergunakan dan diperbarui dan bisa dikatakan ya mudah didapatkan dan tidak habis. Ya, lalu yang selanjutnya bagaimana mengenai dampak lingkungan ketika menggunakan energi terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan energi fosil. Untuk penggunaan energi fosil menghasilkan dampaknya itu emisi gas rumah kaca, artinya bisa menimbulkan global warming, pemanasan, serta pengeluaran udara yang bisa merusak lingkungan. Kemudian energi terbarukan sedikit. Ya, kalau misalnya turbin angin. Turbin angin itu apa paling yang bisa menyebabkan ini ya, yang menyebabkan polusi. Ya, paling nanti yang dikeluarkan dari turbin angin itu mengeluarkan suara putaran suara angin atau suara dari turbin tersebut ya itu adalah polusi kebisingan ya. Lalu yang dikeluarkan dari energi terbarukan tersebut misalnya ketika turbinnya rusak atau patah bilahnya itu kan putarannya tidak seimbang kemudian sehingga tidak bisa berputar lagi dan berubah menjadi barang yang tidak terpakai ya itu adalah bagian dari polusi yang dikeluarkan atau yang ditimbulkan. Nah, tapi hal itu masih bisa diolah lagi atau misalkan
bila turbin angin tersebut terbuat dari plastik daur ulang. Ya, jadi ketika misalnya bila turbinnya patah atau rusak atau hancur, jadi masih bisa diolah kembali menjadi turbin seperti awalnya, seperti apa bila awal turbin tersebut. Nah, ini adalah gambaran singkat ya mengenai dampak yang ditimbulkan oleh energi yang berasal dari fosil dan energi yang didapatkan dari energi terbarukan tersebut. Nah, lalu bagaimana mengenai cost-nya? Untuk cost energi terbarukan relatif stabil dan cenderung turun seiring dengan meningkatnya efisiensi produksi dan perkembangan teknologi. Nah, di sini ada kata pentingnya, karena perkembangan teknologi itu ya diawali dari adanya riset ya, riset yang kontinu dan secara terus menerus dilakukan sehingga teknologi tersebut bisa improve atau dikembangkan menjadi teknologi yang lebih lanjut. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, baik, ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya ya. Nah, secara kelanjutan mengenai keamanan, energi terbarukan memberikan keamanan yang lebih baik terhadap energi yang tidak tergantung pada sumber daya yang terbatas dan rentan terhadap permasalahan konflik geopolitik. Sedangkan energi fosil dapat menyebabkan ketergantungan pada negara-negara yang menghasilkan energi tersebut dan rentan terhadap adanya konflik di wilayah penghasil energi tersebut. Nah, ini yang seringkali muncul ya, misalnya negara penghasil sumber daya minyak, misalkan melakukan embargo atau tidak menjual minyak tersebut, ya akhirnya negara-negara yang membutuhkan energi yang berasal dari minyak tersebut mengalami kesulitan atau menimbulkan adanya konflik. Nah, kemudian yang selanjutnya, peran dalam keberlanjutan lingkungan. Energi terbarukan mendukung keberlanjutan lingkungan dan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim secara global, sedangkan energi fosil cenderung merusak lingkungan. Dikatakan merusak lingkungan ya karena ada emisi gas buangnya yang dikeluarkan itu mengeluarkan gas CO, karbon monoksida, kemudian ada CO2, karbon dioksida, es, sulfur, belerang ya, kemudian NO, NOx, nitrogen dioksida, kemudian gas yang lain ya, gas yang cukup sulit terurai ke lingkungan. Nah, di dunia kalau ketika ini dipetakan ya potensi energi terbarukan di seluruh dunia ini, untuk energi surya ini diperkirakan
potensi energi surya di seluruh dunia ini bisa mencapai 5.000 kali kebutuhan energi global saat ini. Untuk energi angin diprediksi potensi energi angin di seluruh dunia mencapai 400 TW. TW ini apa ya? Singkatan dari tera ya. Terawatt. Kan ada kilowatt, megawatt, ini udah tera. 400 terawatt atau sekitar 40 kali kebutuhan energi global saat ini. Lalu yang selanjutnya air. Untuk energi air diperkirakan potensi energi air di seluruh dunia mencapai bisa 2000 gigawatt atau sekitar 20% dari kebutuhan energi. Yang selanjutnya geothermal. Energi panas bumi. Geothermal diperkirakan potensi energi geothermal di dunia mencapai 70 gigawatt atau sekitar 0,3% dari kebutuhan energi global saat ini. Dan selanjutnya adalah biomas. Ini untuk energi biomas ini nanti bisa menggunakan ini ya, ada yang memanfaatkan dari kotoran hewan, kemudian dari sampah, sampahnya sampah organik ya, bukan sampah non organik, sampah organik, kemudian biomas juga bisa dimanfaatkan dari tumbuhan. Ya, oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan mengenai gambaran mengenai tentang apa tadi energi terbarukan ya. Jadi energi terbarukan adalah energi yang bisa didapatkan secara mudah ya. Jadi ketika energi tersebut dipergunakan, maka ada ketersediaan energi selanjutnya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu sebagai gambaran penjelasan ya mengenai energi terbarukan dan peran dari teknik ya di mechanical engineering untuk konsentrasi konversi energi ya, mencoba melakukan pengembangan bagaimana melakukan konversi energi tersebut supaya bisa dilakukan atau didapatkan energinya. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi, mungkin saya rasa cukup untuk sore hari ini untuk mata kuliah energi terbarukan. Oke, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.